Ya saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan Nitya masih bersama Mbak Vidya, seorang psikolog klinis, dan kita masih akan berbicara tentang bagaimana kita mengatasi krisis identitas di tengah pandemi COVID-19. Nah, kita nggak kerasa ada di segmen 4 ya Mbak Vidya ya. Udah lama dan kita udah banyak sekali membahas tentang bagaimana kita untuk lebih bisa memahami bahwa kita memiliki identitas diri tidak hanya yang bersifat eksternal, tapi juga ada yang dari dalam yang kita harus lebih peka terhadap itu. Dan di segmen 4 ini kita akan fokus bagaimana tips dari psikolog langsung nih. Kita sekarang di rumah aja, kita mengalami banyak perubahan, khususnya untuk perubahan aktivitas dan produktivitas yang mungkin menimbulkan kecemasan. Nah, mungkin dari Mbak Vidya sendiri bisa dikasih tips juga ke teman-teman bagaimana kita untuk bisa mengembangkan identitas kita yang positif, yang internal ini, sehingga kita bisa mengisi pandemi ini dengan kegiatan yang positif sehingga tidak mengarah ke krisis identitas nantinya. Kita intinya menghambat krisis. Iya, menghambat krisis ini, memutus krisis ini gitu. Oke, mungkin tips dari saya adalah yang pertama, sediakan waktu deh untuk merenung. Misalnya kayak gini, sebenarnya kalau misalnya saya diberikan waktu luang 24 jam penuh tanpa ada tuntutan pekerjaan, kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya, tanpa perlu orang lain tahu. Oke. Jadi saya akan tetap senang meskipun orang lain nggak tahu gitu. Oke, itu kata kuncinya. Kemudian kita bisa, boleh kok melihat teman-teman kita yang mungkin rajin mengunggah kegiatan sehari-harinya, baik mereka masak atau mereka saling kirim makanan atau mereka olahraga atau mereka nonton drama Korea atau apapun itu. Kira-kira ketika melihat itu ada nggak perasaan ikut senang? Oke. Iya. Atau jangan sampai kita melakukan itu tanpa ada perasaan yang memang muncul alami. Kalau misalnya ada kayak, kok kayaknya menyenangkan ya, kok aku menikmati ya apa yang dia lakukan ya, mungkin itu identitasmu. Oke. Mungkin kamu punya kesukaan yang sama dengan temanmu. Tidak untuk mengimpress ya, tidak semata-mata untuk mengimpress orang aja gitu ya. Benar, jadi intinya adalah senangi dirimu, bukan lagi menyenangkan orang lain yang melihat kegiatanmu. Oke, yang harus senang itu adalah dirimu sendiri. Dan di sini sangat diperlukan sekali waktu-waktu yang eksklusif untuk mereview. Benar nggak sih aku senang ngelakuin ini? Misalnya nih kita ngeliat teman masak misalnya apa ya, siomay gitu kan. Terus kita juga ikut beli kulit pangsit berburu kulit pangsit sama kita bikin, seneng nggak? Boleh kok kalau misalnya bilang, kok kayaknya aku nggak seneng ya, berarti itu bukan kamu. Silakan cari aktivitas yang lain. Atau kalau misalnya sampai akhir pun tidak menemukan aktivitas apa yang cocok untuk aku, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Nikmati aja keadaan. Mungkin memang kamu bukan tipe orang yang senang bersibuk-sibuk seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu yang diberikan semesta ini kepada kita untuk beristirahat. Oke, tapi saya tertarik dengan yang tadi nomor 1 ya. Kita melakukan sesuatu yang kita senangi, hanya ketika kita tidak men-share itu ke orang, kita tetap senang. Nah, berarti itu artinya selama ini tanpa sadar kita melakukan sesuatu itu tidak hanya ingin membuat kita senang, tapi ada untuk mengimpress orang lain. Dan itu tidak murni berarti untuk diri kita sendiri berarti ya. Benar. Berarti itu yang harus kita sadari dan kita rubah sekarang. Ya, itu yang harus diseleksi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kalau bisa kita bayangkan, misalnya ini hobi ya, tentang hobi kan. Itu kan yang kita pilih sendiri, bebas ya. Kita ngelakuin itu, kita bayangkan. Kalau misalnya dilihat orang lain dan ada orang lain yang mengejek kegiatan kita, terganggu nggak? Kalau hati kita terganggu, berarti kita masih ingin melakukan itu untuk menyenangkan dia. Tapi kalau kita merasa, kenapa terserah aku, suka-suka aku, misalnya seperti itu. Itu artinya murni ini kesenanganmu gitu. Orang lain berpandangan buruk pun tidak akan mengganggu kesenanganmu dengan hal itu. Tapi ini kata yang sangat sederhana, tapi memang ini ternyata sulit ya untuk dilakukan. Karena untuk bisa lebih mengenali diri kita, kemudian tahu apa yang kita inginkan, itu memang butuh waktu ternyata Kak ya. Waktu, disiplin, konsisten. Karena membangun identitas itu nggak gampang. Selama ini kita ngejalanin hidup dengan identitas yang diberikan orang lain, itu mudah. Kita juga gampang ngasih identitas ke orang lain,
tapi memberikan identitas pada diri kita sendiri itu nggak gampang. Iya. Oke, makanya ketika tadi Nitya tanya umur berapa orang biasanya mulai mempertanyakan identitas internal, itu nggak bisa ditebak. Iya. Semakin Anda dewasa menyikapi keadaan, pasti mempertanyakan tentang identitas internal. Oke, gitu. Jadi kita harus mulai lebih peka sama diri kita sendiri juga ya Kak ya. Oh, selama ini apa mungkin aku terlalu peduli dengan identitas internalku saja sehingga aku melakukan hal-hal ini hanya karena ingin diimpress oleh orang lain gitu. Nah, nyambung tadi juga Kak yang pertanyaan ketiga, berarti kita tidak masalah untuk mencoba beberapa kegiatan selama pandemi ini untuk bisa akhirnya menemukan, oh ternyata ini nih passionku di sini nih. Itu tidak apa-apa berarti Kak? Nggak apa-apa, asalkan kita tahu kapan harus berhenti. Ketika sudah menyadari aku tidak mendapatkan satu kenikmatan apapun dan tidak apa-apa kok ketika kita tidak melakukan hal yang sama dengan si A, berhenti. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kadang-kadang kan yang membuat kita menjadi apa-apa adalah karena kita takut dinilai jelek. Iya, betul. Misalkan gini, oh kok dia bentar banget ya ngelakuin itu. Apaan tuh kok dia enggak ya, yang lain aja kayak gini. Kenapa dia enggak? Nah, itu artinya identitas internal belum kuat. Oke, kemudian lagi Kak, ini untuk informasi juga ke teman-teman. Dari kacamata psikologi ternyata kita tidak apa-apa untuk sementara saudara-saudara untuk tidak beraktivitas atau tidak perlu untuk memaksakan diri kita untuk produktif. Mungkin tips yang lebih lanjut atau penjelasan yang lebih lanjut juga kita akan dengarkan juga dari Kak Vidya ya Kak ya. Berarti itu tidak apa-apa ya Kak ya, karena selama ini yang menjadi masalah adalah kita di rumah aja otomatis kita jadi orang yang tanda kutip gabut gitu kan. Kalau kata-kata orang secara umum. Padahal tidak selalu hal itu salah gitu ya Kak ya. Karena itu dari untuk pikiran, untuk jiwa kita juga baik. Segi kesehatan mental itu intinya adalah damai ya. Kita tidak melakukan sesuatu yang membuat kita senang berlebihan, kita tidak melakukan sesuatu yang membuat kita sedih. Intinya adalah damai, harmoni gitu kan. Apapun yang membuat Anda merasa terlalu melonjak perasaannya itu nggak baik. Oh, segala yang berlebihan gitu nggak baik ya? Baik itu kurvanya misalnya naik, misalnya kita senang tuh kan naik ya kurvanya. Kalau misalnya kita sedih, kurvanya turun. Sebenarnya yang paling bagus itu adalah yang di tengah, stabil, kita damai. Ada yang menghina, kita tenang. Ada yang memuji juga, kita tenang. Itu bukti bahwa kamu sudah stabil, kamu sangat tahu apa yang kamu butuhkan, kamu sangat tahu apa yang kamu inginkan tanpa perlu menyenangkan orang lain. Gitu. Jadi begitu saudara-saudara, kita harus ada di fase itu dan mungkin waktu yang panjang sekarang ya, kita masih belum tahu sampai kapan pandemi ini juga akan terus seperti ini. Selagi kita masih punya waktu untuk menghabiskan diri di rumah, itu mungkin bisa salah satu jadi yang untuk kita mengenali diri kita. Dekat dengan keluarga itu juga bisa ya Kak ya? Bisa, jadi kalau misalnya beberapa orang mengeluarkan tips kegiatan yang bisa dilakukan selama pandemi, ya itu cocok-cocokan sifatnya. Iya. Yang suka berkebun silahkan, yang suka masak silahkan, yang suka bersih-bersih silahkan. Tetapi benar nggak kamu suka? Itu pertanyaannya. Iya, nggak yang ikut teman-teman ya. Nyoba boleh, nyoba boleh. Okay. Tapi kalau udah benar suka, lakukan. Kalau ngerasa nggak nyaman, mundur. Jangan takut berbeda. Jadi kuncinya jangan takut berbeda. Kita bentuk sendiri identitas kita yang dari internal itu dan tidak melulu untuk memikirkan yang eksternal, meskipun itu juga penting ya Kak ya. Penting juga. Nah sekarang juga kita tahu di tengah pandemi ini HIMSI Bali atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali juga membuka konseling secara gratis. Mungkin bisa diinfokan juga Mbak Vidya untuk teman-teman di rumah. Oke, baik untuk yang menonton ini yang mungkin merasakan kecemasan, yang merasakan kegelisahan, yang mungkin sudah tidak bisa lagi di sharing ya, tidak bisa lagi diucapkan dengan keluarga, dengan teman-teman, dan ini adalah kecemasan-kecemasan yang terlahir dari dampak corona. Anda bisa menghubungi kami di 119, kemudian extensionnya 8. Anda akan berhadapan dengan psikolog-psikolog yang bertugas untuk mendengarkan keluh kesah Anda sebagai salah satu pertolongan pertama dalam psikologi. Karena dengan kita berhubungan dengan profesional ya, terus kita juga bisa lebih banyak punya pandangan gitu ya Kak ya. Paling tidak netral ya. Yang netral gitu. Itu yang penting teman-teman, yang netral, sehingga kita diharapkan setelah kita bisa berbagi kemudian bisa mendapatkan advice dari profesional juga kita bisa siap untuk
melangkah maju lagi melakukan aktivitas kita selanjutnya begitu. Wah, nggak terasa Kak Vidya, terima kasih banyak atas informasinya hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita bicarakan, yang sudah Mas Vidya sampaikan juga, teman-teman di rumah juga semakin lebih aware tentang mungkin saja krisis identitas akan terjadi, tapi dengan apa yang sudah kita perbincangkan tadi, mudah-mudahan teman-teman juga bisa lebih sadar dan melakukan hal yang positif sejak sekarang ya, untuk mencegah krisis itu. Terima kasih banyak Kak Vidya. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa bincang-bincang lagi, dan nanti teman-teman di rumah siapa tahu ketika menghubungi call centernya HIMSI bisa langsung bertemu dengan Mbak Vidya. Terima kasih, sehat selalu Mbak Vidya. Iya. Dan saudara, itu dia tadi perbincangan Nitya dengan Mbak Wangsa Ayu Vidyaloka, KMC Psikolog, seorang psikolog klinis, tentang bagaimana kita mengatasi krisis identitas selama pandemi COVID-19. Dan itu yang mengingatkan juga kepada pemirsa di rumah bahwa siaran ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Sonora Bali FM 98,9. Dan jangan lupa untuk tetap follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, kemudian @Facebook kami juga di Kompas TV Dewata. Dan teman-teman juga yang mungkin ketinggalan segmen kami di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi yang sebelumnya juga bisa melihat di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata, Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saya mewakili setiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk tetap terapkan protokol COVID-19 yang telah dianjurkan oleh pemerintah, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Om Santi 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 Om.